warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah psikolinguistik Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD. Perkenalkan, nama saya Inayatullah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjadi moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok 1 selain saya yaitu ada Yuhana Era Jayanti, yang kedua ada Luciana Prameswari, yang ketiga ada Inayatullah saya sendiri, yang keempat ada Nabila Husnul Khotimah, kelima Nurul Iza, keenam Nurafa Firial, ketujuh Yohanes Parulian Tua. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dengan judul Sejarah Perkembangan Psikolinguistik. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik merupakan ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Nah, istilah linguistik ini pertama kali digunakan oleh Thomas Sebeck dan Charles Schott pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistics, A Survey of the Theory and Research Problem. Pengkajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini. Masih di pembahasan sejarah perkembangan psikolinguistik. Di sini ada dua aliran, yaitu yang pertama ada aliran empirisme. Filsafat empirisme menganggap bahwa ilmu merupakan objek kajian yang dapat dikenali secara inderawi. Filsafat ini erat kaitannya dengan psikologi asosiasi. Nah, aliran ini mengkaji objek ilmu dengan menganalisis unsur-unsur pembentukannya sampai sekecil-kecilnya. Yang kedua ada aliran rasionalisme, yaitu aliran filsafat rasionalisme mengkaji bahwa akal sebagai faktor yang harus dikaji agar memahami perilaku manusia. Turunan aliran rasionalisme ini adalah faham nativisme, idealisme, dan mentalisme. Dalam hubungan ini psikologi saling berkaitan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Yuhana Era Jayanti. Kepadanya saya persilakan. Perkembangan psikolinguistik. Yang pertama, psikologi dalam linguistik. Beberapa tokoh linguistik yang tertarik untuk mengkaji bahasa secara psikologi adalah von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, dan Otto Jespersen. Menurut von Humboldt, ialah ahli linguistik asal Jerman yang membandingkan tata bahasa antar bahasa yang berlainan dengan tabiat penutur bahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata bahasa suatu bangsa menunjukkan pandangan hidup bangsa tersebut. Von Humboldt sangat dipengaruhi aliran rasionalisme yang menganggap bahwa bahasa adalah bagian yang tidak dapat dipotong-potong atau diklasifikasikan seperti pada pendapat aliran empirisme. Yang kedua, Ferdinand de Saussure dalam perkuliahannya memperkenalkan 3 istilah penting dalam linguistik, yaitu langue, language, dan parole. Langue bermakna bahasa tertentu yang masih bersifat abstrak. Language bermakna bahasa yang bersifat umum, sedangkan parole merupakan bahasa tuturan secara konkret. Saussure menegaskan bahwa kajian linguistik adalah langue, sedangkan objek kajian psikologi adalah parole.
Oleh karena itu, linguis berkebangsaan Swiss ini berpendapat jika ingin mengkaji bahasa secara utuh, maka ilmu yang dapat mengkajinya adalah linguistik dan psikologi. Yang ketiga, Edward Sapir mengkaji hubungan antara bahasa dengan pikiran. Berdasarkan kajiannya, linguis dan antropologis asal Amerika ini berkesimpulan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pikiran manusia. Dia pun menambahkan bahwa linguistik dapat berkontribusi pada teori psikologi Gestalt, begitupun sebaliknya. Yang keempat, menurut Leonard Bloomfield, pada perkembangan ilmunya banyak dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang bertentangan, yakni behaviorisme dan mentalisme. Pada awalnya, linguis asal Amerika ini mengkaji bahasa dengan pendekatan mentalisme. Ia berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman luar biasa, terutama karena penjelmaan tekanan emosi yang sangat kuat. Karena tekanan emosi itulah, maka akan keluar ucapan atau kalimat yang berbentuk eklamasi, lalu keluar keinginan berkomunikasi berupa deklarasi. Jika keinginan deklarasi ini keluar dalam bentuk keingintahuan, maka keluarlah interogasi. Pada tahun 1925, Bloomfield meninggalkan aliran empirisme dan beralih pada aliran behaviorisme yang memunculkan teori bahasa, linguistik struktural, dan linguistik taksonomi. Yang terakhir, menurut Otto Jespersen, beraliran mentalistik dan berbau behaviorisme, Jespersen berpendapat bahwa bahasa bukanlah suatu wujud pengertian satu benda, tetapi merupakan fungsi-fungsi lambang di dalam otak manusia yang melambangkan pikiran. Menurutnya, satu kata pun dapat diwujudkan dalam perilaku. Selanjutnya yaitu materi kedua, perkembangan psikolinguistik. Yang kedua, linguistik dalam psikologi. Pada perkembangan ini, ada beberapa tokoh pakar psikologi yang juga mengkaji psikologi secara linguistik. Pakar-pakar ini yang pertama adalah John Dewey. John Dewey adalah merupakan psikolog kebangsaan Amerika yang menganut empiris murni. Beliau menafsirkan bahasa kekanak-kanakan berdasar prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan kata-kata berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar pertolongan kata-kata berdasarkan makna yang dapat dipahami anak-anak. Yang kedua yaitu Karl Buchler. Ia pakar psikologi kebangsaan Jerman. Beliau menulis buku berjudul Speech Theory tahun 1934 yang menyatakan bahwa bahasa manusia memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, Organon Modell der Speech, yaitu Kungabe, biasanya disebut Kungabe atau Ausdruck. Yang kedua adalah Apple atau Auslosung. Dan yang terakhir adalah Darstellung. Nah, ada yang tahu nggak dari ketiga ini? Yang pertama itu Kungabe. Kungabe akan dijelaskan. Kungabe yaitu adalah tindakan komunikasi berwujud verbal. Nah, Apple adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan Darstellung adalah penggambaran masalah pokok yang dikomunikasikan. Perkembangan psikolinguistik. Linguistik dalam psikologi. Wundt ialah pakar psikologi Jerman yang pertama kali mengembangkan teori mentalistik bahasa. Wundt menjelaskan bahwa alat untuk melahirkan pikiran. Menurut Wundt, satu kalimat merupakan suatu kejadian akal yang terjadi secara serempak. Wundt pun terkenal dengan teori performasi bahasa atau language performance.
Perilaku bahasa menurut Watson adalah hubungan stimulus-respon yang menyamakan perilaku kata-kata dengan benda-benda. Selanjutnya, Weiss yaitu seorang pakar yang berpendapat Weiss banyak berjasa bagi perkembangan awal psikolinguistik. Beberapa masalah yang berhasil dipecahkan Weiss secara psikologi bahasa menurut alirannya behaviorisme adalah 1. Bahasa merupakan suatu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap suatu stimulus. 2. Perilaku bahasa menyatukan anggota suatu masyarakat ke dalam organisasi gerak syaraf. 3. Perilaku bahasa adalah sebuah alat untuk mengubah dan menggramatikkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan hasil perolehan. 4. Bahasa dapat merupakan stimulus terhadap sesuatu respon. 5. Respon bahasa sebagai sesuatu stimulus pengganti untuk benda dan keadaan yang sebenarnya memungkinkan kita untuk memunculkan kembali sesuatu yang pernah terjadi dan menganalisis kejadian dalam bagian-bagian. Oke, selanjutnya perkembangan psikolinguistik seorang ahli psikolinguistik. 3. Kerjasama psikologi dan linguistik. Seorang ahli psikolinguistik yang beralih menjadi linguis dan moris. Lazarus, ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikolinguistik, dan menurut Stendhal, ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya ilmu linguistik. Dasar-dasar ilmu psikologi menurut Osgood dan Seibok adalah 1. Psikolinguistik adalah suatu teori linguistik dan berdasarkan bahasa yang dianggap sistem elemen yang saling berhubungan erat. 2. Psikolinguistik adalah suatu teori pembelajaran dan menurut behaviorisme yang berdasarkan pada bahasa yang dianggap sebagai sistem tabiat. 3. Psikolinguistik adalah suatu teori informasi yang menganggap bahasa sebagai alat untuk menyampaikan suatu benda. Oke, selanjutnya pembahasan psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Dibukanya program ini, khususnya psikolinguistik pada tahun 1953 oleh Arbon, merupakan tanda formal ilmu ini adalah disiplin mandiri. Sarjana pertama disiplin ilmu ini adalah Eric Lenneberg. Pakar lain yang kemudian muncul adalah Leslie, Osgood, Skinner, Kamsky, dan Miller, yang kesemuanya sangat berjasa bagi perkembangan psikolinguistik. Pembahasan psikolinguistik sebagai disiplin mandiri pada tahun 1957, Skinner menerbitkan buku Verbal Behavior. Pada tahun yang sama, Kamsky mengeluarkan buku Synthetic Structure. Kemudian Leslie berpendapat bahwa lahirnya suatu ucapan bukanlah pertalian seretan respon, tetapi merupakan kejadian serempak. Dan secara tidak langsung, struktur sintaksis ucapan itu dihubungkan dengan bentuk urutannya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 generasi psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik generasi pertama. Psikolinguistik generasi pertama ini ditandai oleh penulisan artikel Psycholinguistics: A Survey of Their and Research Problem yang disunting oleh C. Osgood dan Seibok. Maka kedua tokoh ini dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama. Titik pandang Osgood dan Seibok ini dipengaruhi aliran behaviorisme. Kedua, psikolinguistik generasi kedua. G.S. Miller dan Noam Chomsky menyatakan beberapa hal tentang psikolinguistik generasi kedua ini dalam artikel Some Preliminaries to Psycholinguistics. A. Dalam komunikasi verbal, tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan terang, dan tidak semua ciri-ciri yang terang dalam ujaran mempunyai representasi fisik.
B. Makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkan. Makna adalah sesuatu yang sangat kompleks yang menyangkut antar hubungan simbol-simbol atau lambang-lambang respon yang terpenggal-penggal menyederhanakan makna secara keseluruhan. C. Struktur sintaksis sebuah kalimat terdiri atas satuan-satuan interaksi antara makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. D. Jumlah kalimat dan jumlah makna yang diejawantakan tidak terbatas jumlahnya. E. Harus dibedakan antara pendeskripsian bahasa dengan pendeskripsian pemakaian bahasa. Seorang ahli psikolinguistik harus merumuskan model-model pengejawantahan bahasa yang dapat meliputi pengetahuan kaidah bahasa. F. Ada komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini tidak tergantung pada inteligensi dan besarnya otak, melainkan tergantung pada manusia. Selanjutnya, kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua kemudian diperbarui oleh psikolinguistik generasi ketiga. G. Wertz dalam bukunya Two Problems for the New Psycholinguistics memberikan karakter baru ilmu ini sebagai psikolinguistik baru. Beberapa ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah A. Orientasi mereka kepada psikologi. Tetapi bukan psikologi perilaku seperti yang diungkapkan Fries and Al Fallon dan psikologi Uni Soviet. Telah terjadi proses serempak dan informasi psikologi dan linguistik. Yang B. Keterbatasan mereka dan kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih mengarah pada psikolinguistik situasi dan konteks. Dan yang terakhir C, adanya pergerakan dan analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologi mengenai komunikasi dan pikiran. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah perkembangan psikolinguistik menunjukkan bahwa bidang ini awalnya merupakan kajian terpisah antara psikologi dan linguistik, sebelum akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri. Nah, secara keseluruhan, psikolinguistik ini telah berkembang dari pendekatan behavioristik menuju pendekatan yang lebih kompleks dan kognitif. Dengan mempertimbangkan aspek psikologi, linguistik, dan konteks sosial, perkembangan ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya dipahami sebagai sekedar respon mekanis, tetapi juga sebagai fenomena yang melibatkan proses kognitif, sosial, dan biologis yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.